Oke, Valdi, thank you ya. Kita ngobrol sebentar ya, Pak. Iya, Pak. Kamu kan sudah ikut saya kurang lebih 3 bulanan. Ya. Kamu pegang pegang posisi sebagai kreator. Ya. Nah, ini sudah banyak konten-konten yang khususnya di TikTok yang saya lihat. Ini kamu sudah beberapa posting tiap hari, Valdi. Iya, Pak. Saya ini agak plus juga mau bertanya ya. Pertama, konten-kontennya kok begini gitu. Harusnya kalau kita kan Komika itu kan manufaktur buat bikin akrilik. Iya. Ya. Terus harusnya kan yang saya pikir itu kamu harusnya ngejelasin kayak contoh ada sebuah barang itu panjang kali lebar kali tingginya, spesifikasi segala macam itu seperti apa gitu. Atau misalkan penggunaannya barangnya apa, dibuatnya berapa lama gitu kan, dan segala. Tapi kamu ini lebih ke konten kayak canda-candaan itu. Terus gimana paling maksudnya kayak gitu? Buat konten TikTok emang sengaja saya buat seperti itu, Pak, biar algoritma TikTok itu boost video kita biar jangkauan penontonnya lebih luas. Tapi kayaknya nggak relate deh dengan yang saya mau, kok lebih kepada main lucu-lucuan. Itu kamu biar apa bikin maksudnya? Masalah lucu-lucuannya kan itu variasi aja sih, Pak. Cuman masalah penyampaian produk itu tetap sampai, cuman lucunya itu yang bikin penonton lebih luas, lebih banyak didengar. Nah, maksudnya segmentasi market mana yang mau kamu ambil? Kalau saya pikir sih, kalau cuma lucu-lucuan kan mungkin, ya kan ini menurut saya saya itu buat umur-umur yang mungkin 17 tahun ke bawah gitu kan, itu bukan segmentasi market yang kita tuju. Tapi kamu yakin? Nah, justru itu yang Bapak bilang benar, di aplikasi TikTok itu, khususnya TikTok doang, itu emang lebih banyak nontonnya di umur 17 tahun ke bawah, Pak. Kecuali Bapak ngomongin Facebook, itu beda. Kamu bisa ngomong dulu, dari mana ada data analisisnya ada? Ada, Pak. Itu kalau misalnya Facebook itu emang rata-rata penggunanya nggak ada anak-anak, Pak. Nah, waktu itu emang semuanya anak-anak semua nggak juga? Nggak juga sih, cuman yang kebanyakan anak-anak dan kebanyakan yang watch time di TikTok itu anak-anak juga, Pak. Jadi kalau disimpulin, kebanyakan yang nonton TikTok sehari-hari itu anak-anak, Pak. Tapi tetap saya nggak mau, Valdi. Saya nggak mau kamu kayak gitu. Walaupun dapat engagement yang bagus, videonya masuk justru masih sampai ada yang 30.000, tapi itu masih lucu-lucuan gitu ya. Cuma ya maksudnya tidak ada produknya yang bisa kamu jelasin gitu ya. Tetap tidak relevan dalam bisnis. Saya tetap pengen bikin kamu konten edukasi barang, tapi harus banget dapat engagement yang bagus dan kamu harus bisa bikin sebagus itu. Itu gimana itu kira-kira kondisi bisa ya teman-teman? Udah, kalau menurut saya konten yang Bapak bilang edukasi, apalagi nerangin produk secara detail, flat aja sepanjang video itu susah banget buat dapat engagement di video. Nah, kok gitu? Kamu udah nyoba buat? Gimana kalau kita coba mulai seminggu ini kita selang-seling video edukasi flat sama video yang variasi sama tren yang ada itu saya upload barengan, kita lihat viewnya yang paling tinggi mana, habis itu itu tergantung berapa lagi mananya gimana. Bukan Val, kamu gitu kan harusnya kan kamu ikutin apa yang saya suruh, bukan dengan kayak begini, Valdi. Lagi aja deh, coba deh kamu bikin konten starting aja deh. Starting aja coba satu hari di konten edukasi, satu hari di konten viral gitu kan. Coba kita lihat deh, paling tidak kalau kamu bisa bilang ke saya algoritma TikTok misalnya cuma ngebaca atau cenderung lebih banyak membaca konten-konten yang viralitasnya ada dibanding konten edukasi misalnya gitu ya. Paling enggak kalau misalkan hari Senin kamu konten edukasi, Selasa konten yang kamu ikutin tren, paling tidak bisa ke angkat dong harusnya kan ada edukasi juga. Dan seperti itu mungkin hatinya gitu ya. Walaupun saya sebenarnya kurang suka ya, agak kurang suka karena saya mungkin udah umur kali ya, jadi gitu-gitu tuh kayaknya ada aneh banget masa sih di workshop ada buku-bukuan gitu ya. Itu menurut saya gitu. Kayak gitu gimana menurut kamu kalau kayak gitu, Pak? Nggak bisa kayak gitu, Pak. Justru kalau misalnya kita selang-seling video konten kayak gitu, misalnya Senin saya bikin konten variasi, Selasa kita bikin konten edukasi, buat promosi produk, itu bakal mengganggu algoritma si TikToknya biar tetap naik gitu, Pak. Jadi harusnya bikin kontennya yang lucu-lucuan terus. Lucu-lucuan terus, full lucu-lucuan terus. Wah, aduh gimana nih begini? Berarti kita menyasar market yang dalam tanda kutip ya belum tentu bisa beli barang kita kan, itu harusnya kan gitu nggak sih sebenarnya?
Belum tentu kayak gitu juga sih Pak, soalnya kan umur-umur di bawah 17 tahun juga kadang tuh nggak bisa beli produk kita, kayak misalnya display box. Iya sih, iya. Itu anak-anak di bawah umur juga Ya kayak yang bisa. koleksi lampu bumbu gitu ya kan, Iya. masih bisa juga sih ya. Saya mending konten-konten di bawah umur 17 tahun tapi yang nonton banyak daripada edukasi orang dewasa tapi yang Ini saya bilang 17 tahun itu saya karena saya nggak ngerti ya itu, itu menurut saya nggak pasti akan umur segitu. Ini kan saya memang karena generasi saya ini udah jarak udah nggak ngerti gimana algoritma, sehingga saya melihat bahwa mungkin umur segituan kali kita mungkin. Jadi bisa jadi saya salah. Jadi saya disclaimer dulu nih ya kepada saya bilang seperti itu. Oke Valdi, kalau kamu memang cenderung memaksakan dalam tanda kutip dengan ide kamu, oke saya terima apa. Kita lihat nanti seberapa besar efek yang dapat gitu ya, seberapa besar kita akunnya bisa drop gitu ya. Tapi ya dikit-dikit cuma diselipin ya konten edukasi apa-apa deh, nggak dapat view yang bagus, paling tidak ada serius-seriusnya lah gitu hal di masuk gitu ya. Sehingga saya sebagai pimpinan ngerti gitu, ini konten memang TikTok kita harus bisa menguasai algoritmanya dengan cara seperti ini, mungkin kalau dikombinasi atau apa segala macam. Saya sih sebenarnya masih juga oke aja, cuman ya kurang cocok aja sedikit di yang kalau saya pikir seperti itu gitu. Iya. Oke, berarti mulai besok saya tetap melanjutin konten-konten seperti biasa. Boleh. Tapi Bapak yaudah nggak usah nego lagi ya Pak kalau saya lihat kayak gitu. Kalau saya kan iseng-iseng aja Val, biar nggak terlalu datar aja Val. Tapi kan saya juga iseng lagi ya kalau cocok saya tentu aja. Itu sih sejalannya aja ya. Cuman soalnya kamu sudah oke lah itu apa namanya. Siapa aja yang engagementnya sudah cukup tinggi di ini. Baik. Oke, Valdi, thank you. Terima kasih ya. Terima kasih.